Pertama adalah mulai bersyukur. Atas apa? Ya ini berlatih. Jangan nunggu sakit, jangan nunggu meninggal, jangan menunggu nafasnya satu persatu. Dari sekarang saudara harus belajar bersyukur dengan apa yang sudah saudara miliki. Itu namanya mempunyai. Ya Allah itu roh gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran. Syarat-syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih. Kita jumpa lagi untuk membahas ingin berapa lama lagi Anda hidup. Pertanyaan yang aneh juga ya. Tetapi kita akan membahasnya dengan kebenaran-kebenaran ilahi. Namun kita akan menyaksikan satu pujian terlebih dahulu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku aman dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Tugas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ingin berapa lama lagi Anda hidup? Bukankah hidup ini di tangan Tuhan, Pak Matius? Allah yang menentukan kehidupan kini. Yes, ya dan tidak. Artinya kalau kita udah bahas tentang kematian. Kalau Anda dikejar kematian oleh iblis, lalu Anda masuk ke dalam pelukan Allah, maka Allah dapat memperpanjang usia Anda. Amin. Banyak manusia menginginkan berumur panjang, yes. Cuman tidak banyak, sementara
orang manusia yang mau memahami untuk apa diperpanjang usianya, untuk apa berumur panjang. Ya, tidak banyak manusia yang mau mawas diri. Mawas dirinya apa? Mawas diri boleh jadi usianya sudah diperpanjang oleh Tuhan. Ya. Atau dia menyelesaikan berkat usianya yang diperpanjang Tuhan. Tetapi kembali kepada nasib yang lama. Ya, saudaraku yang kekasih, masih banyak kasus-kasus yang lain. Nanti akan ada kesaksian, saya sampaikan kesaksiannya. Mari kita cari kebenarannya, saudara. Untuk apa diperpanjang? Itu big question. Artinya, saudaraku yang kekasih, saya akan melihat zaman nenek moyang, kakek moyang kita dulu, zaman Adam. Sejarah umat manusia menunjukkan bahwa manusia pada zaman Adam dan anak-anaknya, cucu-cucunya, dari mulai Adam yang usianya sekitar 930 tahun, Enos yang berusia sekitar 950 tahun, kemudian Lameks kalau nggak salah ya, Lameks itu ayahnya Nuh, 770 tahun. Ya, semuanya berusia sangat panjang. Memang ada faktor bahwa ada sisa-sisa dari pohon kehidupan yang dari Firdaus. Tetapi tatkala kecenderungan manusia, perhatikan baik-baik, kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata, alias lupa sadar jati diri, ya, alias lupa untuk apa tujuan turun ke bumi, maka menyesallah Tuhan Allah telah menjadikan manusia di bumi. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Yes. Dan hal itu memilukan hatinya. Manusia cuma mengurus tubuh alamiahnya saja. Yang wanita mempercantik setiap hari dirinya, yang laki-laki menggagahkan dirinya. Itu aja pekerjaannya. Lalu mereka kumpul kebo. Ya, ataupun apapun istilahnya. Mereka cari yang cantik, yang ganteng, lalu mereka menikah tanda kutip. Kenapa menikah tanda kutip, Pak Matius? Karena mereka akan sebentar juga, karena nanti ganti lagi cari yang lain. Menyesalah Tuhan. Mari kita perhatikan, saudaraku yang kekasih. Dan kemudian Tuhan memutuskan untuk membatasi usia manusia. Hanya sampai 120 tahun saja. Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Siapa saja yang disukai mereka. Jadi bukan perkawinan yang dikehendaki Allah. Siapa saja yang disukai. Ya, hari ini suka sama si A, besok suka sama si B,
B suka sama si C, dan seterusnya. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Iya. Ketika manusia hanya merupakan onggokan daging, rohnya tidak diperhatikan, penting nih. Rohnya tidak diperhatikan oleh si manusia itu sendiri, maka bagi Tuhan, di hadapan Tuhan, tidak ada gunanya. Bahkan memilukan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, takaran itu tidak berlaku bagi Nuh. Kejadian 6 ayat 8. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Iya, kenapa? Kenapa tidak mendapat kasih karunia? Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak Seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan bergaul dengan Allah. Saudaraku yang sehingga usianya coba berapa ya? Di Kejadian 9 ayat 28, usianya 950 tahun kelas. Ya. Kejadian 9 ayat 28 ya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Bahkan sekarang orang-orang umur 70 tahun sudah pada loyo, sudah banyak yang pakai tongkat, banyak yang ini. Puji Tuhan Pak Matius masih bisa badminton loh 1 jam setiap hari. Saudaraku yang kekasih, pada usia 74, karena kasih dan kuasa Tuhan, karena kerja ilahi. Saudaraku yang kekasih, banyak orang. Sedangkan pada waktu itu, pada waktu Nuh membuat bahtera yang segitu besarnya, dikerjakan oleh Nuh dan anak-anaknya, ketiga anaknya. Pada usia berapa? Sekitar 600 tahun. Sekitar 600 tahun. Saudaraku yang kekasih, demikian kebenaran untuk batasan usia bagi umat manusia yang dibatasin sekitar 120 tahun. Ya, kecuali manusia Nuh dan keluarganya yang berusia 300 tahun lebih. Bagaimana masa kini? Tidak banyak manusia mencapai usia 120 tahun pada umumnya, apalagi lebih. Ya ada juga yang di atas 200 tahun. Ya, tapi masih belum valid juga datanya ya. Li Qingyuan 250 tahun ya, baru pengakuan dirinya. Sama tetangganya belum dikonfirmasi. Dia mengutamakan makan dari ramuan, ya, anggur beras, orangnya tulus, suka bermeditasi dalam arti dia mendekatkan diri kepada Tian atau Tuhan atau Allah. Ada lagi di Madura Hajah Rantima, ya, 206 tahun, hidup dalam 5 generasi dengan keturunan lebih dari 100. Saudaraku yang kekasih, dia ramah, sederhana, walaupun ada keturunannya yang punya gedung, ya, tetapi dia tinggal di gubuk bambu yang berukuran 3 kali 4 meter di Bangkalan, Madura. Saudaraku yang kekasih, keluarganya, anak-anaknya, cucunya, cicitnya menceritakan bagaimana sebelum wafat beliau tahu bahwa sudah akan wafat, lalu minta disuapin. Saudaraku yang kekasih, dia sabar dan menerima kehidupan ini apa adanya. Ya, selalu bercermin pada hati nuraninya. Dan masih banyak lagi sebetulnya contoh-contoh. Namun kita tidak bermaksud sedang riset tentang manusia-manusia yang berumur panjang dengan validasinya, bukan. Saudaraku, kita sedang belajar kebenaran ilahi. Bisakah kita
bisakah saudara dan saya berumur panjang? Caranya gimana? Ya, tentu saja pertanyaan yang dipertanyakan Tuhan kepada manusia murid Tuhan yang ingin berumur panjang adalah buat apa? Buat kepentingan rohnya kah? Apakah buat kepentingan kemuliaan Tuhan? Ini. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan waktu. Kenapa? Karena kita harus sadar jati diri untuk apa turun ke bumi. Kalau itu saudara sadar jati diri, Tuhan akan kasih waktu. Tuhan akan kasih kesehatan. Sekali lagi, untuk apa berumur panjang? Saudaraku yang kekasih, pertanyaan tersebut menjadi sangat penting bagi Anda yang ingin berusia panjang. Bagi murid-murid Tuhan, ukuran sesungguhnya bukanlah panjang usianya. Bagi murid-murid Tuhan yang paling utama adalah produktivitas ilahi selama berada di bumi. Ya. Dan produktivitas ilahi tidak selalu dicapai dengan umur panjang. Contoh, manusia Yesus usianya sekitar 33 tahun, tetapi produktivitas ilahinya sangat tinggi. Yohanes 17 ayat 1 sampai 8. Yohanes 17 ayat 1 sampai 8. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Yes. Lanjut. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Mengenal engkau, hidup yang kekal. Jadi bukan hidup yang sekarang ini. Mempersiapkan hidup kita yang kekal. Kembali ke surga kekal, menjadi raja-raja ilahi, menjadi imam-imam Allah yang maha tinggi. Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Yesus Kristus yang diutus Allah. Itu dia. Lanjut. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Perhatikan baik-baik. Menyelesaikan pekerjaan yang diletakkan dalam bahu tanda kutip ilahi si manusia, seperti juga anak manusia. Menyelesaikan. Lanjut. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yes. Kita juga memiliki kemuliaan sebelum dunia ada. Udah kita pernah bahas. Dalam sadar jati diri, saudara bisa baca, ya, saudara bisa lihat, saudara bisa saksikan YouTube tentang sadar jati diri. Lanjut. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Yes. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Saudaraku yang kekasih, itu yang dikerjakan oleh anak manusia, yaitu menyelesaikan dengan sempurna seluruh pekerjaan yang diletakkan dalam kehidupannya. Nggak perlu berumur panjang kalau itu memang produktif ilahi. Bahkan dia sangat taat kepada Allah. Perhatikan baik-baik. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Perhatikan baik-baik, manusia 100% ini memiliki, lanjut dulu. Dan ia
ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Di ujung penderitaan fisik yang luar biasa, jiwani yang luar biasa. Lanjut. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Lanjut. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Seperti yang engkau kehendaki. 3 kali anak manusia berkata, mengajukan diri untuk kalau bisa. Tetapi saudaraku, ayat 45, dia taat, dia mentaati. Ayat 45, sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Itu dia. ACC ketika Allah mengatakan, no way, kamu harus disalibkan, meminum cawan yang kutugaskan. Oke. Nggak ada pilihan lain. Itu ketaatan, saudaraku yang kekasih. Ya, ketaatan. Kalau saudara disuruh makan sate kambing, ketaatan ini ya senang-senang aja, ya kan? Tetapi saudaraku ini lain. Ketaatannya adalah ketaatan luar biasa. Disalib, di kayu salib yang sangat menyakitkan. Stefanus yang mati sebagai martir di usia 29 tahun. Ya, yang bersemangat mengeluap-luap dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan penuh karunia dan kuasa. Ya, Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Kemudian dikeroyok, dilemparin, diseret. Saudaraku yang kekasih, oleh orang oknum, orang-orang Yahudi yang mendengar kebenaran-kebenaran itu. Tetapi saudaraku yang kekasih, dia bukannya menghujat Allah, bukannya kemudian dia marah kepada orang-orang, tetapi Kisah Para Rasul 7 ayat 58. Kisah Para Rasul 7 ayat 58. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Lanjut. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Luar biasa. Itu namanya produktivitas ilahi yang sangat tinggi nilainya. Lanjut. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudaraku yang kekasih, itu dalam usia sekitar 29 tahun. Namun bagi murid-murid Tuhan yang ingin menganulir, saya pakai kata tanda kutip menganulir, artinya usianya yang selama ini sia-sia, kemudian ingin diubah supaya ingin diperbaiki supaya berproduktif ilahi, mohon kepada Tuhan waktunya diperpanjang, umurnya ditambahkan, ya, dan siap berjanji berproduktif ilahi dan berprestasi ilahi, maka dibutuhkan satu pertobatan total. Apa itu Pak pertobatan total? Pertobatan total adalah bertobat dan menghasilkan buah-buah dari
pertobatan tersebut. Itu ukurannya, ukuran Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kemudian menghasilkan buah sesuai, pertobatan itu menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Kemudian saudaraku yang kekasih, Yohanes 17 ayat 9, memuliakan Tuhan. Yohanes 17 ayat 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Sebab mereka adalah milik-Mu. Lanjut. Dan segala milik-Mu adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Yes. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Lanjut. Ayat 15. Ayat 15, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, Lanjut. tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Diperpanjang usianya dan dilindungi dari yang jahat. Saudaraku yang kekasih, siapkah saudara? Ya. Bagaimana penerapannya? Saya ingin menyampaikan kesaksian dari banyak orang yang sudah diperpanjang usianya. Jadi bukan soal teori, sudah banyak saudaraku yang kekasih. Cuman saya akan ambil beberapa saja. Ya, Ibu H, ya, sudah diperpanjang usianya 3 kali di usia sekitar 50-an waktu itu. Pertama, Pak Matius menengok di rumah sakit pada waktu beliau sakit secara medis sudah gawat, lalu berjanji untuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan berikan kesembuhan. Ya, gawat. Kemudian kedua, sedang Pak Matius berjalan pulang ke Cisarua, naik mobil, ditelepon bahwa ibunya yang waktu beberapa tahun sebelumnya sakit, ada di ujung tanduk kembali. Ya, kembali sakit dan dimimpikan oleh putrinya, dimimpikan dalam waktu yang sama dimimpikan oleh adik sepupunya bahwa akan berangkat, akan meninggal. Saudaraku yang kekasih, lalu kami bertemu kejar-kejaran mengejar mobil saya, ketemu di sebuah rumah makan di Ciawi dan berdoa di situ. Benar, ternyata memang nyaris, dan dia berjanji untuk kerja ilahi. Dan yang terakhir, kita kena COVID-19 yang nyaris merenggut nyawanya. Untung Tuhan masih sayang sama dia karena dia sudah mulai kerja ilahi, sudah mulai beraktivitas ilahi, lalu mau makan dengan iman, memakan herbal, dan kemudian Tuhan sembuhkan. Ada lagi Bapak B, ya, di usia sekitar 60-an tiba-tiba di Jalan Budi Kemuliaan pingsan dia. Dibawalah ke rumah sakit bersalin di Budi Kemuliaan, di situ karena yang paling dekat, kira-kira beberapa meter dari situ. Lalu kemudian ternyata koma. Ketika Pak Matius datang esoknya, saya tanya, ya, rohnya saya tanya, sudah masih siapkah untuk kerja ilahi? Siapkah? Dia menangis, ya, dalam keadaan koma menangis dan mengatakan bahwa siap. Rohnya mengatakan siap, dan masih hidup sampai sekarang, sekitar umur 77 mungkin, ya, saya lupa, Matius lupa. Saudaraku yang kekasih, ada lagi saudara A, ya, saat kecelakaan usianya 40 tahun kalau nggak salah atau sekitarnya lah, ya. Saudaraku yang kekasih, pemuda ini keturunan, atau bapak, karena udah punya anak 2, bapak ini keturunan
orang pinter, orang sakti, dukun yang kemudian memang sang dukun itu bertobat tetapi masih kadang-kadang main metafisis. Dan kemudian 2 kali nyaris dia meninggal. Saudara A itu nyaris 2 kali meninggal. Yang terakhir ketika naik motor ada yang kenceng-kenceng, pintunya mobil tiba-tiba dibuka oleh anaknya yang punya mobil di dalam mobil dan dia tubruk dengan keras, jatuh dan nyaris meninggal, saudara. Tetapi atas doa keluarga, atas kemudian saya tanyakan siap untuk kerja ilahi, dan dia siap, dan kemudian Tuhan sembuhkan. Yang tadinya tidak bisa berjalan sama sekali, kemudian Tuhan berikan sampai sekarang sudah normal dan sudah aktif kerja ilahi. Saya ambil satu lagi deh, saudaraku yang kekasih, ada lagi deh Ibu F, ya, yang kanker getah bening stadium akhir. Ya, dokter sudah, para medis sudah mengatakan ya tidak bisa sembuh. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan untuk Tuhan sembuhkan, dia dengan ajaibnya Tuhan menyembuhkan dia. Ya, disembuhkan Tuhan. Tetapi beberapa tahun kemudian sakit lagi, tapi sakitnya beda dengan kanker getah bening, entah jantung, entah apa. Akhirnya telepon Pak Matius lagi, saya bilang, kenapa Ibu tidak kerja ilahi? Padahal sudah diperpanjang usianya. Sebelum berdoa saya marahin dulu saudaraku yang kekasih. Dan kemudian dia berjanji, dan Tuhan memberikan kesembuhan walaupun agak tertatih-tatih dikit. Tetapi kesembuhannya Tuhan berikan. Masih banyak lagi saudaraku. Ya, tetapi masalahnya adalah rumusnya gimana sih Pak Matius? Kalau memakai kata matematis, rumusnya gimana sih Pak Matius? Yang pertama adalah mulai bersyukur. Atas apa? Ya, ini berlatih. Jangan nunggu sakit, jangan nunggu meninggal, jangan menunggu nafasnya satu persatu. Dari sekarang saudara harus belajar bersyukur dengan apa yang sudah saudara miliki. Itu namanya mempunyai, itu berkali-kali Pak Matius sampaikan. Mempunyai itu namanya. Ya, bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada Anda. Lihat, Pak Matius punya suara. Saya pakai untuk melayani Tuhan. Ya, saya tidak pakai untuk emosi, karena walaupun diajak orang. No. Saya nggak mau rugi. Saudaraku yang kekasih, jadikanlah apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara, tangan, kaki, mata, untuk menjadi terang, jadi garam. Menjadi kitab terbuka dalam kehidupan Anda. Markus 4 ayat 21 sampai 25. Markus 4 ayat 21 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Iya, kebakaran. Melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Itu dia. Suara saudara, mata saudara, mulut saudara. Lanjut. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Itu rumusnya. Tuhan akan memberitahu kepada saudara bahwa ketika saudara pakai, Tuhan akan memberitahu, menggembalakan, mengelola saudara secara pribadi. Diberitahukan, hati-hati, 3 hari lagi kamu akan sakit kalau kamu terus-menerus makan daging kambing. Misalnya, hentikan makan cabai yang berlebihan. Tuhan akan kasih tahu. Dan banyak lagi.
ngerokok lagi. Ya, biarin loh jantungmu berdarah tinggi, saudaraku yang kekasih. Lanjut. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dengarkan apa yang Tuhan tuntunkan kepada saudara. Lanjut. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Menjadi terang dengan ukuran besar, menjadi garam dengan ukuran besar, itu akan dicatat oleh Tuhan. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mempunyai. Nih, mempunyai. Amin. Latihlah dari sekarang. Yang kedua, mau belajar kepadanya. Mau dikendalikan oleh dia, oleh Tuhan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Mau enggak? Itu masalah. Jangan belajar kehendak Tuhan, bukan kehendakku sendiri. Itu juga perlu berlatih. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Syaratnya, pikul aku yang kupasang. Mau gak ku kendalikan dan belajarlah padaku. Mau gak belajar kepadaku? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Banyak orang menghujat Tuhan kalau kan ada laki letih lesu dan berbuat berat. Coret itu. Lanjut. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Sebab kalau ku kendalikan sebetulnya enak, tapi kalau nggak mau ya sakit. Belajarlah dikendalikan Tuhan. Dan bebanku pun ringan. Beban Tuhan ringan. Karena saudara manut, miturut. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Menurut namanya, perhatikan, pribadi. Dan menuntunnya keluar. Menuntun keluar dari masalah saudara, dari kegelapan yang ada di dalam kehidupan saudara. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ya, domba-domba itu mengikuti dia karena mengenal suaranya. Jangan nyempal kiri, nyempal kanan. Saudaraku yang kekasih, yang ketiga, aktivitas sekuler. Adakan manajemen vertikal horizontal. Aktivitas sekuler dan aktivitas ilahi harus sepadan. 51 yang ke ilahi, 49 minimal. Ya, yang jasmani. Mari koreksi. Dalam sehari, seberapa waktu yang terbuang, energi yang terbuang untuk apa yang disebut aktivitas jasmani. Berapa yang untuk Tuhan, untuk aktivitas ilahi, menjadi terang, menjadi garam. Ya, banyakkah waktu yang Anda pakai untuk kepentingan roh Anda yang kekal itu? Kepentingan mempersiapkan diri membuka jalan anak tangga ke surga kekal. Yang terakhir, mulai aktif berkarya ilahi dalam kerajaan Allah. Setelah lahir kembali harus mencari kerajaan Allah sesuai dengan pertobatan Anda, agar apa? Agar Anda tahu kebenarannya. Hidup ini sangat efisien dan produktif ilahi kalau tahu kebenarannya. Saudaraku yang kekasih,
Dibutuhkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan khawatir ngabisin energi yang nggak perlu. Tetapi dibutuhkan cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara berada di kerajaan Allah, jangan di luar. Karena di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga saudara jadikanlah seluruh bangsa muridku. Saudara menghasilkan murid Tuhan. Yohanes 15 ayat 8. Saudara hidup menghasilkan murid Tuhan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Sebagai Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jika kamu berbuah banyak, mempermuliakan Tuhan. Gimana caranya Pak Matius? Berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Kamu adalah murid-muridku. Amin. Siap. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba serahkan anak-anakmu yang terkasih ini, yang menjadi muridmu, engkau yang memimpin secara pribadi anak-anakmu, untuk Tuhan berikan waktu, kesehatan yang prima, damai sejahtera menyertai anak-anakmu ini, karena anak-anakmu melakukan apa yang engkau nyatakan pada hari ini yang didengar oleh anak-anakmu. Dalam nama Yesus, hamba serahkan anak-anakmu yang terkasih. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa.